Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Evyudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, dan kami sedang membicarakan hal-hal yang mungkin Pak Presiden suka dengan ini atau enggak. Tapi intinya ada sejumlah purnawirawan banyak, militer, bukan banyak. Ya sejumlah itu kan bisa banyak ya. Senior jenderal ini. Dan bukan jenderal sembarangan pula kan yang meminta pemakzulan. Lu kan yang paham nih urusan beginian nih, memang bisa dimaksudin gitu ini. Ya, kemarin beberapa jenderal, bukan beberapa ya, banyak jenderal yang berkumpul. Saya nggak tahu siapa yang undang kok tiba-tiba berkumpul gitu. Salah satu poin penting yang disampaikan oleh forum itu adalah minta agar wakil presiden dimaksudkan. Diganti apa? Dia apa istilahnya? Ya ada teksnya tadi. Ini kita baca persisnya tuh sebenarnya ngomong apa? Ini soal saya nggak bicara ini, yang saya ini soal apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pemakzulan atau dia kan sama tuh diberhentikan dimakzulkan ya. Itu sama kan. Jadi sebetulnya konstitusi kita pasal 7A itu bunyinya begini. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara atau korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden lagi. Syarat untuk menurunkan atau memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Ya, bisa dua-duanya, bisa satu. Oh, bisa salah satu berarti ya? Kemarin kalau yang diminta kemarin itu hanya salah satu. Wakil presiden. Ya, dalam hari memberhentikan atau memberhentikan wakil presiden. Dan ya ini tentu saya pernyataannya sangat politis ya. Meskipun yang menyampaikan jenderal, tapi jenderal udah pensiun ya. Ya lu ngomong sama presiden ya politis lah. Masa nggak politis ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya buat para jenderal ini kan, kesalahan macam apa yang sudah dilakukan oleh Mas Gibran sehingga dia patut atau layak atau pantas diturunkan. Gitu. Ini yang kemarin saya kira di pernyataan itu belum clear ya. Mungkin orang akan merujuk ke belakang ya, karena prosesnya tidak bagus, istilahnya lahir dari istilahnya darah haram konstitusi apa itu? Anak haram konstitusi, anak haram Mahkamah Konstitusi kira-kira gitu. Oke, mungkin kejengkelan itu masih ada, atau proses pemilunya yang memang banyak pelanggaran, banyak ini itu sehingga kita bisa mempertanyakan sah nggak hasilnya. Tapi kan kalau pemilu kan proses pemilunya kan berarti dua-duanya yang menang kan. Gitu. Dan udah selesai juga, sudah selesai. disahkan. Atau yang ketiga, karena performan beliau kan jauh dari wakil presiden sebelumnya. Dulu kita punya wakil Pak Amin, sebelum Pak Amin, ada Pak Tri Sutrisno juga, Pak Sutrisno, Pak JK, itu yang paling dekat kan karena beliau masih sugeng ya, Pak JK ya, membandingkan dengan Pak JK, Pak Budiono, kontras banget gitu. Apa karena itu dia pantas dimaksudkan? Tapi kalau ketentuan konstitusi kan bunyinya nggak seperti itu. Bunyinya itu tadi telah melakukan serangkaian beberapa pelanggaran. Jadi melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Nah, kira-kira ada yang mungkin nggak para jenderal ini masuk kategori mana gitu. Karena sebab kalau yang prosesnya yang kita pertanyakan atau hasil pemilu yang kita pertanyakan kan sudah nggak masuk kategori ini gitu. Biar ahli hukum. Ya. Kalau dari sisi hukum sebenarnya nggak ada isu. Maksud gue begini,
tadi pasalnya tentang pemberhentian presiden itu sama sekali tidak memenuhi syarat. Satu, berkumpulnya lebih dari 100 jenderal ini tidak masuk dalam rumusan undang-undang. Meskipun bagian yang terakhir undang-undang itu hanya menyebutkan DPR, pasal. MPR tidak menyebutkan tentara. Ya. Jadi jangankan tentara, kalaupun misalnya masyarakat sekarang lebih banyak lagi misalnya jutaan membuat pernyataan serupa, itu juga hukumnya nggak memungkinkan. Ya. Satu itu. Jadi soal legal standingnya, para jenderal nggak punya legal standing untuk melakukan hal itu. Yang kedua, tadi unsur-unsurnya. Ya. Unsur-unsurnya semuanya serangkaian dan satu pun kelihatannya, gua nggak melihat ada yang memenuhi syarat dari Mas Gibran. Ya. Pelanggaran berat nggak ada. Apa tadi? Pengkhianatan. Pengkhianatan nggak ada. Korupsi. Korupsi belum kelihatan. Penyuapan. Nggak, yang belum kelihatan harus bilang penyuapan juga belum kelihatan. Belum kelihatan. Tindak pidana berat lainnya. Nggak ada. Belum ada. atau belum ada. Walaupun dan ini yang perbuatan tercela. Itu relatif itu. Ya, relatif. Tapi kan kita juga belum menemukan gitu. Yang kita sering lihat adalah kan memang banyak orang mengolok-olok wakil presiden, tapi tidak pernah menyebut pelanggaran hukum yang pernah dilakukan. Ya. Sehingga memang agak mengagetkan juga kalau para jenderal menyebut untuk memberhentikan. Dia diolok-olokkan. Sehingga menurut gua tadi Didi bilang itu jangan lihat dari hukum. Ini lihatnya lebih dari segi politis. Ada apa? Ya. Karena militer di negara ini sejak sebelum negara ini ada, militer itu selalu punya peran yang signifikan, menentukan. Ya. Yang menentukan. Nah, seringkali tapi kan ini mantan jenderal, bukan jenderalnya. Bukan militer lagi, Ji. Ini yang kita mestinya mereka lebih paham lah. Di tentara itu kan apa soldier never die itu kan, kuat betul itu kan. Walaupun udah pensiun juga kan mereka masih di patri. Itu banyak sekali yang kita lihat bahwa banyak orang masih menaruh hormat walaupun dia secara fisik sudah kelihatan ringkih gitu ya, tapi orang hormat sama dia karena memang itu. Jadi ini nggak bisa disebut seperti zamannya Soekarno, zaman jenderal beda. Ini sudah sebagian besar. Beda juga dengan petisi 50 itu kan jenderalnya ada juga tuh. Beda lagi ya. Ya, itu kan campuran itu. Ada sipilnya petisi 50, tapi gerakan lebih dari 100 jenderal membuat statement yang poinnya cuma satu. Meminta wakil presiden mundur. Menurut saya harus diungkap lebih besar. Ada apa sebenarnya? Jadi saya setuju sama Didi. Apa sih sebenarnya keresahan di kalangan tentara atau para purnawirawan jenderal ini yang membuat wakil presiden harus diturunkan? Kalau yang disebut tadi, misalnya dia anak haram dari konstitusi, Mahkamah Konstitusi, tentang kecurangan di pemilu, yang harus diminta adalah pembatalan, bukan penghentian, bukan pemberhentian. Dan itu sudah selesai prosesnya. Dan sudah selesai. Dan tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu ternyata di belakangan membuktikan bahwa ketua majelis hakimnya melakukan pelanggaran etik, itu kan tidak membatalkan putusan. Jadi itu sudah selesai. Jadi sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya jenderal-jenderal ini inginnya apa. Tadi lu juga bilang katakan bahwa yang tadi itu kan tidak terbukti. Kecuali korupsi belum. Penyuapan belum, kan tercela, belum terbukti, belum diketahui. Tapi kan lu bilang juga dia diolok-olok, ya Wapres ini diolok-olok oleh banyak orang. Diolok-oloknya gimana sih? Masuk kategori perbuatan tercela enggak? Enggak lah. Enggak. Ya apa materi olok-oloknya? Contohnya gini, hal kecil misalnya, para ibu-ibu, para bapak-bapak, para-paranya jadi apa aja, pokoknya yang keluar dari Wapres ini, segala sesuatu yang keluar dari dia tuh jadi bahan olok-olok. Tapi itu kan bukan pelanggaran hukum, bukan juga perbuatan tercela. Perbuatan tercela biasanya kaitannya lalu ke entah kesusila, ke pencemaran nama baik, kayak gitu, perbuatan tercela. Pelanggaran hukum nggak ada. Jadi menurut saya dari segi undang-undang sih nggak ada isu. Saya ingat di awal-awal
pelantikan mereka ya, ada diskusi yang memang mengarahkan ke kemungkinan wakil presiden dimakzulkan. Karena waktu itu ada terungkap Fufu Fafa itu loh. Wah, nah Fufu Fafa yang lagi hit saat itu kan dokumentasinya, rekam jejaknya kan diketahui banyak orang gitu. Nah, rekam jejak itulah yang kemudian masuk kategori perbuatan atau tindakan tercela. Karena di catatan rekam jejak itu kan Gibran sebelum jadi wakil presiden itu kan melakukan tindakan-tindakan yang masuk kategori tercela. Yeah. Misalnya mengejek putra presiden. Bukan, waktu itu Prabowo ya. Dan banyak. Nah, apakah itu perbuatan yang sudah terjadi sebelumnya itu masuk kategori perbuatan tercela? Ini kalau kita ngomongin sebagai wakil presiden, perbuatan tercela sebagai wakil presiden itu tidak terpenuhi karena Fufu Fafa itu ada sebelum dia menjadi wakil presiden. Bahkan banyak ijazahnya, sekolahnya kan juga kan kita ragu. Itu semua kan harus adanya sebelum dia menjadi wakil presiden. Tapi yang mesti dibuktikan adalah sesudah dia menjadi wakil presiden, pelanggaran apa yang dia lakukan, perbuatan tercela apa yang dilakukan, itu baru kita bisa bahas. Tapi kalau sebelumnya nggak bisa. Tapi ini kan, jadi sebenarnya menurut saya ini sebenarnya menarik. Justru menurut gua karena begitu banyak jenderal yang kelihatannya kayak bangun dari tidurnya gitu. Lalu menyatakan sebuah pernyataan dan jangan lupa presiden kita juga latar belakangnya tentara loh. Dan jadi, itu pernyataan itu memang langsung ditujukan ke presiden. Iya. Ditujukan kepada presiden. Dan menurut saya, menurut gue enggak, bukan menurut gue lah, kita pakai common sense saja. Presiden nggak mungkin nggak tahu gerakan ini. Dan nggak tahu ada yang dibaliknya juga. Dibaliknya pasti dia tahu. Pasti dia tahu. Ada hubungannya enggak dengan aktivitas bapaknya Wapres? Sehingga itu mau menambah misalnya keheranan orang atau bahkan juga kemuakan. Kok kayak terakhir lah ya, polisi-polisi datang itu kan menjadi geger tuh kan. Ada nggak hubungannya ke situ ininya? Atau hanya sekedar memang fokusnya adalah Gibran? Ya kalau lihat pernyataan yang lain ya, di luar yang ada di panggung ya, itu kan sebetulnya yang harus berterima kasih itu bapaknya Gibran. Karena anaknya dibawa jadi presiden oleh Prabowo. Bukan Prabowo yang harus, Pak Presiden yang harus berterima kasih kepada presiden sebelumnya. Gitu. Tapi itu pernyataan yang saya kira keluar dari Pak Fakhrul Razi kalau nggak salah ya. Itu sehingga memang ada sepertinya ada kaitannya dengan itu. Iya, karena kalau memang ada kaitannya, itu sebenarnya justru itu yang menurut gua harusnya dikemukakan. Bukan hanya ada, misalnya begini, misalnya ternyata bapaknya itu masih langsung atau tidak langsung cawe-cawe dalam pemerintahan. Misalnya itu dinyatakan aja. Jangan membuat kita mengira-ngira pelanggaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Wapres. Jangan-jangan yang dimaksud bukan Wapresnya, tapi bapaknya gitu kan. Jangan sampai kita seuzon. bukan gua nggak setuju, cuman kita mesti benar gitu loh. Pak Presiden Anda masih ada? Sebentar. Saya kira memang ini bukan urusan hukum saja, ini urusan politik. Politik. Gitu. Nah, kalau kita itu urusan politik ya tergantung proses politiknya jalan apa enggak. Soal membuktikan itu belakangan kok. Kalau di politik kan ada atau enggak ada juga enggak masalah kan. Kalau orang waktu Gus Dur kan, waktu menurunkan Gus Dur kan turun dulu. Bulokit gitu kan. Tapi Bulokit belum diperiksa ya DPR-nya jalan terus kan. MPR-nya jalan terus. Nah, ini juga gitu saya kira. Kalau misalnya presidennya oke, Pak Presiden oke, atau DPR oke, gampang tuh dicari alasan. Yang masuk itu tadi. Karena ini politik gitu. Proses politik itu bisa legitimate. Pak Presiden, saya harus stop sampai di sini. Ini makin berbahaya dua teman saya ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.